tuh cuma bilang dia nggak tahu gitu ya, nggak tahu nih Sena sebenarnya masih bisa lihat atau enggak. Tapi karena yang diserang otaknya, ya udah Sena nggak bisa lihat, nggak bisa denger. Gitu. Kita dapat obat tuh resmi dari rumah sakit, tapi ternyata obat itu yang bikin Sena hancur hidupnya. Dokter bilang udah dilihat dari si hasil MRI-nya memang ya pokoknya udah nggak bisa melihat lah gitu. Nah setelah itu baru pendengarannya saya cek di RSUD Pasar Rebo. Ternyata benar Raina tuli berat. Dan obat tersebut memang di dalam tubuh tuh beredar di sirkulasi, artinya di pembuluh darah. Kalau sesuatu yang beredar di pembuluh darah kan dia akan ke seluruh organ. Itu memang menyerang saraf juga. Sesuatu yang mereka kira itu obat, padahal itu ternyata racun buat anak-anak mereka. Itu nggak pernah pemerintah minta maaf terhadap itu. Zat beracun etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirop menyebabkan 326 anak dilaporkan mengalami gagal ginjal akut pada 2022. Kasus ini menjadi krisis kesehatan nasional terbesar saat itu. Meski penyakit gagal ginjal akut para korban bisa sembuh, tetapi zat beracun itu juga menyerang saraf pada anak. Dampaknya, nestapa mendera anak yang menjadi korban, termasuk orang tua mereka. Nestapa akibat petaka sirop obat masih lekat diingatan Desi Permatasari, warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perempuan berusia 34 tahun ini adalah satu dari sekian banyak ibu yang harus merelakan kesehatan buah hatinya terenggut tragedi obat sirup pada 2022 silam. Shina Almaira Maryam, putri kecilnya yang kala itu baru berusia 4 tahun 8 bulan, menjadi korban dari kelalaian negara yang tak pernah ia duga. Awalnya September 2022 itu Sena sakit batuk, pilek, dan demam tinggi. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Saat itu belum viral kasus ini. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, diresepkan oleh dokter anak obat paracetamol itu. Sehari lebih tuh Sena minum obat itu. Saat itu kan umurnya 4 tahun 8 bulan, sudah bisa berbicara dengan lancar. Dia cuma bilang, "Bunda, Sena pengen pipis tapi tidak bisa keluar." Saya pikir karena dia sakit demam tinggi, itu mungkin dehidrasi, saya pikir begitu kan. Besok paginya saya bawa ke rumah sakit yang sama dokter, dianjurkan rawat inap. Kencingnya belum juga keluar, akhirnya dipasang kateter. Tapi saat dipasang kateter juga kencingnya belum keluar. Akhirnya dokter memutuskan cek darah. Nah dari situ ketahuan kalau nilai ureum kreatinnya tinggi. Kala petaka itu datang, Desi dan keluarganya masih menetap di kawasan Cibarusak, Kabupaten Bekasi. Di balik dinding rumah sakit setempat, vonis pedih itu datang. Shina kecil didiagnosis mengalami gagal ginjal akut. Shina pun dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Di sana, tubuh mungil Shina harus bertahan menjalani prosedur cuci darah yang merampas masa kecilnya. Nah akhirnya di sana masuk ICU langsung cuci darah. Sena dalam keadaan masih baik tuh, masih sadar, dia nggak pakai alat bantu apapun. Namun kondisi Shina justru memburuk. Desi mengenang, tidak lama setelah menjalani rawat inap, Shina tiba-tiba mengalami henti nafas.
Shina pun dinyatakan koma. Tiba-tiba saya dipanggil dokter. Sena nggak bisa melakukan cuci darah, Bu, karena keadaannya nggak memungkinkan gitu, karena selang-selangnya itu udah pada mampet katanya. Ternyata saya dipanggil tuh, saya ngelihat Sena itu dalam keadaan pendarahan hebat, Om. Saya masuk picu, dipanggil dokter, saya ngelihat Sena lagi kejang-kejang, keluar darah dari mulut, hidung, sama telinga. Dokter bilang Sena pendarahan hebat tuh. Dari lambung juga dia pendarahan. Akhirnya di situ Sena koma. Dua bulan lamanya Shina dirawat dalam kondisi koma. Perjalanan panjang di ambang batas antara hidup dan mati. Namun saat matanya kembali terbuka, kesadaran itu tak lantas membawa kabar gembira. Kondisi kesehatan Shina tetap berada di titik nadir. Di hadapan Desi, dokter membawa kabar yang meruntuhkan harapan. Shina tak akan pernah bisa kembali pulih seperti sedia kala. Di sana dokter bilang Sena itu nggak akan bisa sembuh karena racun obat itu udah menjalar ke otaknya gitu. Jadi nggak cuma ginjalnya Sena yang rusak, tapi otaknya juga rusak. Jadi Sena nggak akan bisa hidup normal lagi, dokter bilang. Nggak akan ada caranya lagi untuk mengembalikan keadaannya seperti semula. Bahkan di luar negeri juga nggak akan ada caranya lagi gitu. Dunia Desi seolah runtuh seketika kala vonis medis itu terdengar di telinganya. Vonis medis itu menjadi senjata yang menghancurkan harapannya berkeping-keping. Beban yang teramat berat membawa Desi pada labirin depresi yang gelap. Desi mengaku di titik tertinggi keputusasaannya itu sempat terbersit di benaknya untuk mengakhiri hidup. Terus saya shock sampai membunuh diri waktu itu. Makanya dari waktu saya dirawat di RSCM, karena saya berkali-kali membunuh diri. Itu karena siapa yang nggak ngaget, Om. Kita percaya sama dokter. Kita bawa Sena ke layanan kesehatan. Kita dapat obat resmi dari rumah sakit. Tapi ternyata obat itu yang bikin Sena hancur hidupnya. Ketika dokter bilang memvonis Sena seperti itu, saya membunuh diri, saya lari, saya mau nabrakin diri saya ke mobil di depan RSCM. Berkali-kali itu. Makanya waktu Sena di sana juga sebenarnya saya juga dirujuk ke psikiater. Shina pun dinyatakan boleh pulang setelah 6 bulan lamanya menjalani perawatan di RSCM. Saat itu biaya pengobatan ditanggung BPJS Kesehatan. Shina berstatus rawat jalan dengan sejumlah terapi. Dengan hanya mengandalkan gaji sang suami sebagai satpam, Desi harus memutar otak. Biaya transportasi hingga kebutuhan khusus dan nutrisi Shina yang tak ditanggung negara kian menjadi beban nyata di atas pundak mereka. Kami nggak ada mobil, nggak ada ambulan yang mau bantu. Jadi kami kemana-mana naik Grab gitu. Sehari itu bisa 500.000 sama tol. Bayangin 500.000 dikali 5 hari. Dulu rutin banget kan ke RSCM awal-awal setelah dirawat 6 bulan tuh. Bayangin di situ kita habisnya. Belum lagi kebutuhan Sena waktu itu cuman susu nutri, nggak ada yang bisa masuk selain susu lewat selangnya. Desi dan suaminya terpaksa menjual rumah mereka di Bekasi karena terlilit utang pinjaman online, termasuk untuk membayar motor mereka yang digadaikan. Di Cilengsi, Bogor, mereka kini menempati kontrakan kecil berukuran 4 kali 5 meter seharga Rp500.000 sebulan. Suami Desi tidak kembali bekerja. Luka psikologis yang mendalam membuat Desi tidak mampu seorang diri merawat Shina di tengah segala keterbatasan. Kenapa suami saya sekarang belum bisa cari kerja lagi? Karena saya masih nggak bisa sendiri, Om. Saya di rumah itu sering, kalau saya misalkan ada keluhan apa-apa, mungkin buat orang normal biasa, dia biasa. Tapi kalau buat saya tuh nggak bisa. Saya berkali-kali, saya masih pengen bunuh diri gitu. Sebenarnya saya masih butuh gitu psikolog.
Saya kalau ada psikolog yang nggak berbayar, saya mau gitu. Karena saya juga kesiksa dengan keadaan ini. Saya juga badannya semakin besar. Jadi nggak ada yang kuat ngangkatnya kecuali bapaknya. Kalau dia Sena hanya bisa berbaring. Jadi tapi kalau kita biarin dia terus berbaring kan kasihan. Hingga kini berusia 8 tahun, Shina masih terbaring dan hanya bisa makan bubur. Susu yang dikonsumsinya pun harus dimasukkan melalui selang seperti ini. Tidak hanya itu, suami Desi rutin memberi terapi kepada Shina sebatas pengetahuan yang telah mereka pelajari. Berbeda dengan terapi untuk tulang Shina di klinik ortopedi, akses bantuan BPJS Kesehatan Shina untuk fisioterapi telah diberhentikan dokter. Padahal Desi menaruh harapan anaknya tetap bisa menjalani fisioterapi agar kualitas hidup Shina tetap terjaga. Berhenti dengan alasan kondisi Sena maksimal seperti ini. Gitu. Padahal maunya kami sebagai orang tua itu kan pengennya ya di terapi aja gitu. Maksudnya biar Sena tuh minimal nggak tambah kaku. Desi mengaku dulu sempat ikut mengajukan gugatan kepada pemerintah dan perusahaan sirup obat yang dikonsumsi Shina. Namun, Desi hanya aktif terlibat sampai pengadilan tingkat pertama dan tidak aktif lagi di tahap banding hingga di tahap kasasi. Desi mengaku tidak sanggup aktif di persidangan sambil merawat Shina yang masih butuh perhatian. Terlebih, Desi kecewa. Tuntutan korban senilai 2 miliar rupiah untuk anak yang selamat dan 3 miliar rupiah untuk anak yang meninggal tidak dikabulkan hakim. Meski pemerintah dan perusahaan farmasi dinyatakan bersalah. Desi hanya menerima bantuan 60 juta rupiah dari pemerintah. Keberatan sebenarnya dengan nilai yang dikeluarkan hakim untuk pabrik obat juga sebenarnya kami keberatan gitu kan. Dengan nominal segitu kami harus menanggung seumur hidup, kasarnya begitu kan. Dengan angka yang segitu tuh sebenarnya nggak bisa. Cuman karena kasus hukumnya udah selesai, saya sih berharap mungkin selama ini mereka nggak lihat. Tidak hanya Shina, nestapa akibat sirup obat tercemar racun juga dialami Raina Rahmawati yang saat itu masih berusia 9 bulan. Dokter bilang udah dilihat dari si hasil MRI-nya memang kategori ini agak susah untuk di operasi maupun dikasih vitamin atau lain-lain tuh, pokoknya ini udah pokoknya udah nggak bisa melihat lah gitu. Di sudut Cijantung, Jakarta Timur, Sri Rubianti masih menyimpan memori kelam tahun 2022 silam saat nestapa obat sirup tercemar mengubah takdir keluarganya. Perempuan berusia 34 tahun ini hanya bisa meratap, mengingat kembali bagaimana hangatnya Raina Rahmawati, sang buah hati yang kini baru menginjak usia 4 tahun, kala hidupnya masih ceria. Raina hanya didera demam biasa sebelum racun itu merampas fungsi penglihatan serta pendengarannya. Waktu itu di rumah itu memang demam, hanya demam, dibawa ke puskesmas. Setelah di puskesmas, diresepin obat paracetamol cair ini, obat sirup. Saya pikir karena ada riwayat demam, karena itu takutnya DBD gitu, dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit memang udah dirawat 3 hari di ruang perawatan, 5 hari di ruang PICU, ternyata udah gagal ginjal. Tanda tanya besar kini menggelayuti pikiran Sri. Ia heran bagaimana bisa Raina gagal ginjal. Wah, udah hampir gila juga ya, karena bingung juga dari awal hanya demam, tiba-tiba ke gagal ginjal dan harus rutin cuci darah tuh, saya sempat bingung. Sri tak menyangka ternyata anaknya yang semula sehat, tidak ada keluhan,
Kondisi kesehatannya berbanding terbalik usai mengonsumsi obat sirop. Tidak hanya gagal ginjal akut, saraf anaknya pun mengalami gangguan. Udah di MRI baru kelihatan memang saraf penglihatannya terganggu. Dokter mendiagnosis kondisi Raina akan sulit untuk sehat seperti sedia kala. Dokter bilang udah dilihat dari si hasil MRI-nya memang kategori ini agak susah untuk di operasi maupun dikasih vitamin atau lain-lain tuh, pokoknya ini udah pokoknya udah nggak bisa melihat lah gitu. Nah setelah itu baru pendengarannya saya cek di RSUD Pasar Rebo. Ternyata benar Raina tuli berat. Kondisi Raina yang harus rutin menjalani cuci darah dan terapi membuat Sri harus keluar dari pekerjaannya di klinik kesehatan. Tidak ada bantuan dari negara. Sri harus mengandalkan gaji suaminya yang bekerja sebagai juru mudi Transjakarta. Dibilang cukup, sangat nggak cukup ya, karena kan gaji suami itu waktu itu 6.400.000 kurang lebih, sedangkan pengobatan Raina tuh kurang lebih sebulan 5 juta. Sri pun mencoba peruntungan dengan menanyakan melalui pesan singkat ke akun medsos salah satu anggota DPR RI. Meski tak mengenal secara personal, Sri mengaku bersyukur karena pesannya direspons. Saya kan tahu Ibu Neti ini waktu itu pernah menyuarakan anak-anak yang gagal ginjal. Jadi mungkin anggota DPR ini tahulah kasusnya. Nah 2 minggu kemudian orang Kemensos data kita semua nih para korban. Sri mengaku terlambat mengetahui adanya gugatan dari para keluarga korban terhadap pemerintah dan perusahaan obat atas kasus gagal ginjal akut. Saya baru tahunya di 2023 ada gugatan. Saya yang termaksud nggak dalam kategori gugatan yang rame-rame ini. Sri mengaku mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 60 juta rupiah. Meski demikian, uang itu tidak mencukupi untuk biaya perawatan Raina. Ya itu, pokoknya susu ginjalnya, terus sama akses untuk buat sterilin ini selang-selang di perutnya itu. Ongkos bolak-balik tiap minggu ke rumah sakit Harapan Kita dari Cijantung, RSAB Harapan Kita kan 1 jam perjalanan. Naik Grab aja bolak-balik berapa? Kini, Raina tak lagi mendapat bantuan terapi untuk penglihatannya karena didiagnosis sudah dalam kondisi maksimal. Meski demikian, Sri tetap mengupayakan pengobatan atas bantuan warganet yang prihatin atas kondisi Raina. Pertama kan saya di DM, ibu mau nggak ya coba ke Surabaya gitu, coba deh dilihat matanya gitu. Nggak ada hadir negara. Intinya orang-orang sekitar lah yang bantu selama ini gitu. Paling kepala puskesmas, terus orang Kemenkes juga nanya kabar, hanya menanyakan kabar, nggak ada butuh apa sih Raina gitu. Ini enggak. Sri berharap pemerintah lebih peduli pada kondisi para korban, khususnya mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Orang taunya kan udah dapat 60 juta, udah selesai. Pemerintah tidak melihat dampak dari gagal ginjal. Setelah ini tuh mereka nggak ngelihat lagi. Intinya gagal ginjal udah sembuh, ya udah. Anak-anak penyintas gagal ginjal akut harus menanggung penyakit lain sepanjang hidupnya. Memang sudah diketahui bahwa etilen glikol dan dietilen glikol itu menyebabkan banyak kerusakan pada berbagai organ. Cemaran obat sirop yang dikonsumsi anak-anak kala itu berasal dari etilen glikol dan dietilen glikol. Senyawa kimia ini dikenal sebagai pelarut dalam industri. Etilen glikol dan dietilen glikol adalah zat kimia pelarut yang biasa digunakan dalam industri seperti tinta, oli mesin, termasuk cairan anti beku pada radiator, hingga industri plastik.
etilen glikol dan dietilen glikol bersifat racun bagi tubuh karena merusak fungsi organ tubuh. Adapun pelarut yang biasa digunakan agar obat seperti paracetamol bisa menjadi sirup biasanya menggunakan propilen glikol, zat kimia yang aman dikonsumsi bagi tubuh. 4 tahun silam, perusahaan farmasi membeli bahan pelarut tanpa mengecek sumber bahan baku pelarutnya. Padahal propilen glikol yang disediakan pemasok ternyata palsu dan diidentifikasi sebagai etilen glikol dan dietilen glikol. Dokter anak spesialis ginjal atau nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Eka Laksmi Hidayati menyebut, zat cemaran etilen dan dietilen glikol jika tertelan memang akan merusak organ tubuh anak dari ginjal hingga saraf. Dan obat tersebut memang di dalam tubuh tuh beredar di sirkulasi, artinya di pembuluh darah. Kalau sesuatu yang beredar di pembuluh darah kan dia akan ke seluruh organ. Yang tersering disebutkan dalam kepustakaan itu memang menyerang saraf juga. Sebagai dokter yang pertama kali menemukan kasus gagal ginjal akut pada anak 4 tahun silam, Dr. Eka menjelaskan kondisi tubuh anak berbeda-beda sehingga penanganannya usai sembuh dari gagal ginjal akut perlu menyesuaikan kondisi anak. Ada gangguan saraf yang sifatnya berat, kemudian ada gejala sisanya gitu. Nah, gejala sisanya itu memang pada umumnya menetap. Dengan latihan itu bisa memperbaiki, tapi tentu tidak bisa mengembalikan sehingga betul-betul sehat gitu. Kementerian Kesehatan saat itu mencatat kasus obat sirup tercemar mencapai 326 kasus yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Petaka itu menyebabkan 204 anak dilaporkan meninggal. Pengacara korban yang tergabung dalam tim advokasi untuk kemanusiaan, Tegar Putuhena menyebut saat itu para korban mengajukan gugatan kelompok atau class action kepada pemerintah termasuk produsen obat. Namun hingga di putusan kasasi, meski hakim memvonis pemerintah dan perusahaan obat bersalah, tuntutan kompensasi para korban tidak dikabulkan. Itu kemudian dikabulkan sebagian, sampai di tahap kasasi. Dikabulkan sebagiannya itu pertama bahwa pengadilan atau hakim itu sependapat dengan kami bahwa perusahaan obat, perusahaan produsen itu dan distributor itu bersalah dan harus membayar kompensasi. Sementara sebagian yang lain kita kan juga minta supaya BPOM ditarik sebagai orang pihak yang bertanggung jawab dan itu tidak diaminkan oleh majelis hakim sampai tahap kasasi. Tim Berkas Kompas telah menghubungi Kementerian Sosial untuk mempertanyakan bantuan bagi anak penyintas gagal ginjal akut, bahkan melalui Badan Komunikasi Pemerintah RI. Namun hingga saat ini, Kementerian Sosial belum bersedia diwawancarai. 326 anak yang dilaporkan keracunan obat sirup bukan sekadar angka. Kisah Sina dan Raina di antara mereka adalah alarm keras yang tak boleh diabaikan. Kelalaian dalam pengawasan obat harus dibayar mahal oleh masa depan para penyintas. Mereka tidak tumbuh selayaknya anak usia mereka. Pemerintah nggak pernah sampai hari ini, negara nggak pernah meminta maaf kepada ratusan anak yang minum obat, yang meminum sesuatu yang mereka kira itu obat, padahal itu ternyata racun buat anak-anak mereka. Itu nggak pernah pemerintah minta maaf terhadap itu. Padahal pemerintah yang meloloskan itu sampai kemudian beredar di pasaran, diresepkan oleh para dokter dan dipercaya oleh pasien-pasien ini, ibu-ibu dari anak-anak yang nggak berdosa ini, diambil dan kemudian dibeli dan itu diminumkan kepada anak.